Lu mau mati saja kadang-kadang minta bantuan untuk dibacakan surat ini, surat itu. Kenapa? Tapi saya sendiri loh, bukan untuk orang lain loh. Jadi kita mengharamkan, menghalalkan itu harus tahu manfaat dan mudorot, manfaat dan ruginya mengkonsumsi barang tersebut. Buat piyambak. Toa katakan gitu, haram. Kalau diminum berlebihan, tapi kalau hanya sekedar kepingin tahu rasanya dan karena kita kedinginan supaya badan kita hangat, haramnya di mana toh? Soto, halal semuanya, dari bahan-bahannya sudah higienis dan sudah diketahui kehalalannya. Tapi uang yang buat kita beli soto itu, kita menipu, mencuri. Makanya itu yang perlu dipikirkan. Kita membodohi orang, setelah membodohi kita dapat amplop. Terus nanti uang amplop dari pembodohan kita tuh kita buat makan bersama-sama di warung, dinikmati, halal. Nah, apakah sudah pernah memikirkan? Tadi saya ngomong apa ya? Orang itu terhipnotis dengan perkataan saya itu tadi, atau orang itu karena saking rasa bersyukurnya sehingga memberi sesuatu pada saya? Nah, buat dipikir begitu. Nah, kita kadang-kadang nggak mikir, mau cerita saja sudah kita beri tarif. Bung, yang kita omongkan itu cerita sebenarnya. Lah kok kita tarifi? Coba. Cerita. Nah, pernah memikirkan kalau itu haram? Kan menurut dia juga halal. Nah, maksudnya itu supaya Jawa, supaya benih itu berpikirlah menjadi manungso, jangan berpikir menjadi menungso. Supaya kita tuh bener-bener kita menjadi abdi atau titah itu bener-bener itu telah titah Gusti. Karena Gusti sudah jelas bagaimana cara kita tuh bagusi hati. Dengan bagusnya hati akan mengakibatkan bagusnya perilaku. Seperti rokok, ada yang mengharamkan gitu, ada yang katanya makruh. Itu kadang menjadikan kita ini bingung, Pak. Haram untuk orang kena paru-paru atau jantung. Karena bagi yang nggak punya uang juga. Nah, mungkin gitu. Karena punya uang diharamkan. Halal bagi orang penikmat itu, dan dengan rokok akan mendapatkan inspirasi dalam pemikirannya. Jadi kita tuh tadi loh kembali pada manfaat dan mudorot. Buat pribadi nih. Untuk pribadi kita masing-masing. Kita tidak bisa munafik ya, Pak. Nah, untuk apa kita munafik? Memang di dunia itu hidup itu harus begini kok. Ada jelek itu untuk pedoman kita supaya kita tidak melakukan itu. Ada baik supaya kita tuh meniru dari perbuatan baik itu. Lagian kalau dunia ini sudah gak ada yang jelek, terbaik semua. Wong pinter gak ono gunane. Mulai tak elingno wong pinter-pinter aja kemenyek, aja keminter. Mundak dadi wong koclok. Gitu. Jadi semua itu berkesinambungan. Biar kita nggak jadi orang yang umat, Pak Darno. Ya, supaya kita nggak jadi orang umat. Karena koclok itu umat. Nah, ini kadang masalah kemarin tuh Pak terkait dengan orang yang bisa komunikasi dengan leluhur gitu Pak. Dan saya pribadi itu memang nggak percaya Pak. Nah, ada lagi gini Pak, orang katanya gitu Pak, tahu bahwa di sini itu tempatnya harta karun gitu. Nah, jadi ini kalau digali itu pasti ada harta karunnya. Nah, terus ketika ditanya apakah nanti kalau udah ketemu harta karun bisa dijual, katanya bisa. Apakah memang benar Pak fenomena semacam itu kalau menurut pandangan orang Jawa itu memang benar ada atau memang hanya tipuan belaka Pak? Saya itu orang Jawa tapi bukan orang Jawa yang tipe seperti itu. Seandainya saya itu tahu, saya tidak akan ngomong-ngomong, akan saya gali sendiri. Satu, kalau bicara bisa komunikasi dengan leluhur, saya mungkin nggak perlu bicara kali jenengan. Aluwung saya itu berkomunikasi dengan leluhur saya.
Jadi nanti saya tuh tahu arah saya mau kemana. Percuma saya ngobrol dengan orang lain kalau sudah bisa bicara dengan leluhur. Makanya saya sendiri tidak percaya. Makanya orang yang ngomongkan surga, ngomongkan tentang neraka, yang sudah tahu tempatnya, yang sudah tahu nikmatnya. Ngapain hidup di dunia? Hidup di dunia itu gak penak. Ambok segera ke sana supaya menikmati surga dan menghindari neraka itu. Ngapain untuk lama-lama di sini? Ngapain harus bikin rumah? Ngapain beli kendaraan? Sudah tahu nikmatnya surga seperti itu. Di sana kendaraan sudah nggak perlu beli. Coba kalau di sini selingkuh konangan itu sengsara. Lah di sana sudah disiapi bidadari. Mendingan pergi ke sana tuh segera. Ngapain nunggu sampai mati? Kok meloro urip nemen-nemen. Ini komunikasi dengan leluhur juga begitu. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan leluhur, artinya leluhur itu sudah menempati alam swarga langgeng. Berarti kan nikmat. Nah kita minta saja jalannya untuk menuju ke sana segera bagaimana? Gitu loh. Jenengan lo dapat hadiah, padahal tanggalnya sudah ditentukan, tanggal ini cair. Coba kemarin 12 jam itu cepat, tapi begitu mendengar dapat hadiah 12 jam itu ternyata lama banget. Itu hadiah. Betul. Pacaran yang sudah ditentukan harinya mau ketemu, menunggu hari ditentukan itu loh. Karena apa? Saking mau ketemunya. Dan itu pun kalau ada pekerjaan yang lain, ditinggalkan kok pekerjaan lu. Mementingkan untuk ketemu kekasih itu tadi. Saking senengnya gitu. Apalagi surga yang dibicarakan dengan nikmatnya, dengan itunya. Loh buktinya orang-orang yang mau pergi ke surga yang namanya sakit, kok bingung golek obat. Mati. Ya kan mendingan cepat segera kita mati supaya segera mencapai ke sana. Kita sudah sering menceritakan tentang nikmatnya surga. Kok saya ketakutan? Loh mau mati saja kadang-kadang minta bantuan untuk dibacakan surat ini, surat itu. Kenapa? Saya itu seandainya sudah tahu dan paham tentang itu, kok saya itu sakit, seandainya saya tidak memikirkan sakitnya, mendingan tak tekek kok leherku, supaya menuju ke sana cepet-cepetan. Kan begitu kok. Tapi karena saya itu percaya surga itu di dunia, maka saya itu setiap hari itu melakukan seperti ini, supaya saya itu selalu menikmati indahnya dunia dan surga dunia ini loh. Maka kalau saya ada yang mendoakan Pak Jarno mudah-mudahan diparingi umur pendek, saya menolak. Karena saya masih merasakan nikmatnya dunia ini. Nah, karena nanti yang pulang itu jasad saya itu mati tapi roh saya masih hidup. Itu urusan roh bukan urusan saya. Apalagi doanya pakai mudah-mudahan. Nah, apalagi mudah-mudahan malah wis ngatiri. Enggak jelas Pak. Enggak jelas. Kadang saya kalau mendengar cerita tentang surga itu kadang saya itu lucu Pak, gitu. Katanya di sana itu kan semua yang ada di bumi itu di sana itu nggak ada kata-kata haram gitu. Nah, kok lucu temen mana surga kok ngebibir entok tua kok orang haram. Kok segampang itu lah kadang saya. Maka di sana itu nggak ada. Sendiri Pak kalau dengar cerita surga itu. Semuanya nggak ada najis pokoknya di sana. Nah, gitu. Nah, terus kita minum kencingnya lewat mana? Betul. Berarti setelah hubungan dengan bidadari kita nggak perlu cewek terus. Oke, ya itu kan kalau kita hubungkan tuh ada kaitannya dengan cerita Adam dan Hawa sosok ya Pak. Di sana surga itu kenapa Adam dan Hawa sosok itu diturunkan ke bumi karena makan apa yang namanya khuldi. Nah, katanya di surga itu semuanya kan nggak ada yang haram, semuanya kan enak-enak. Kenapa kok ada buah yang tidak boleh dimakan? Kan lucu lagi Pak Jarno. Nah, dua kalinya banyak cerita menerangkan bahwa Adam dan Hawa diceritakan juga dari 4 unsur. Ya termasuk bumi, air, api dan angin. Nah, pertanyaannya kan gini. Di surga itu bumi, apakah air, apakah api, apakah angin? Karena di surga tidak terkenal ada api.
Yang ada api itu di neraka. Berarti Adam itu campuran dari neraka Api. dan campuran dari. Terus yang kedua kali diturunkan dari surga. Itu kira-kira usia berapa? Terus pertanyaannya lagi, karena sudah kodrat alam, orang yang lahir itu melalui rahim ibu dan dari bapak. Adakah yang berani menjawab siapa bapak Adam dan ibunya ibu Hawa? Itu. Dan terus waktu di surga dia itu dirawat oleh siapa? Wong dia turun diceritakan waktu itu sudah mulai remaja, sudah mulai dewasa. Bahkan waktu itu sudah dikenalkan oleh ibu Hawa dan dia sudah mempunyai nafsu dan lain sebagainya.